Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di stasi Santo Thomas Segan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkat dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan senantiasa tekun untuk berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022, hari biasa pekan ke-17. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta jagat raya, kami ini seutuhnya Engkaulah yang memberi, dan hidup kami berada di tangan-Mu. Semoga kami Kau jadikan umat yang selalu patuh setia, memperhatikan kebahagiaan sesama, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 53. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilih ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dalam hidup ini tetaplah keadilan Tuhan ditegakkan. Segala hal yang kita buat dalam dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Sang Pencipta ketika tugas pengabdian, perjalanan pencarian kita di dunia ini dinyatakan selesai. Tuhan memberikan perumpamaan bahwa kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan ke dalam air, ke dalam danau, ke dalam laut, lalu menangkap ikan-ikan. Yang baik dikumpulkan, yang jelek dibuang. Demikian juga dalam hidup ini kelak kita perbuatan-perbuatan baik, ketaatan-ketaatan kita kepada Tuhan, juga bagaimana kita menjalankan sabda-sabdanya, menjadikan kita orang-orang yang dipilih Tuhan untuk boleh atau berhak masuk ke dalam kerajaannya. Sementara ketika kita pergi menjauh dari Tuhan, tidak taat kepadanya, lalu bisa digolongkan sebagai orang-orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu dari sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam perumpamaan tentang ikan yang baik dan ikan yang tidak baik, dan juga mereka yang menangkap ikan lalu tetap memilih-milih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Marilah kita di dalam hidup ini ketika menyadari bahwa keadilan Tuhan tetap ditegakkan, kita berjuang terus mengupayakan kebenaran, kebaikan. Meskipun mungkin di dalam hidup ini seolah-olah tidak ada hasilnya. Justru malah seringkali orang yang memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan kebenaran, mendapatkan hal-hal yang buruk, mendapatkan penderitaan, dan seolah-olah tidak mendapatkan keadilannya. Tetapi ingatlah, keadilan Tuhan tetap ditegakkan. Dan pada akhir zaman, semua yang boleh kita lakukan dengan tekun setia, dengan penuh syukur, karena taat kepada Tuhan, senantiasa mengupayakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan, akan mendapatkan bayarannya ketika Tuhan sendiri berkenan mengumpulkan kita ke dalam kerajaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita perjuangan kita untuk tekun setia, mengupayakan kebaikan, taat kepada sabda Tuhan, hingga akhir hayat kita boleh
menjadi orang-orang yang benar dan berhak masuk dalam kerajaan-Nya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.